sistem organ yang berikutnya kita pelajari adalah sistem saraf. Ya, nah, sistem saraf terdiri dari otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensorik, dan semua saraf yang menghubungkan organ-organ ini dengan bagian tubuh lainnya. Nah, sistem saraf berfungsi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses informasi dalam otak dan saraf. Yang pertama adalah otak. Otak adalah pusat kendali yang bertugas untuk mengatur segala fungsi di tubuh, ya mulai dari gerakan, ya sekresi, ya atau mengeluarkan hormon, ya daya pikir atau kognitif, ya sensasi-sensasi, ya hingga emosi. Ya, itu semua dikendalikan oleh otak kita. Nah, otak sendiri itu terdiri dari 3 bagian, yaitu otak besar, otak kecil, dan batang otak. Ya, kita lihat ya nanti pada gambar di slide berikutnya. Nah, ini adalah gambarnya ya, otak besar ya itu bagian atas, otak kecil yaitu bagian belakang ya, dan juga batang otak. Nah, batang otak ini yang terhubung dengan ya sumsum tulang belakang, yaitu batang otak itu ya. Setelah otak, lanjut sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat. Ya, sebagian rangsangan yang biasanya bersifat refleks, yaitu bisa melewati sumsum tulang belakang, ya langsung balik lagi, ya tanpa melewati otak. Ya, jadi di sumsum tulang belakang langsung diproses, langsung balik lagi, ya tidak sampai ke otak. Nah, itu sumsum tulang belakang kita. Kalau yang sifatnya normal, ya dari sumsum tulang belakang akan dilanjutkan ke otak. Nah, ini adalah gambarnya ya. Gambar sumsum tulang belakang. Ya, di situ ada ya syaraf-syaraf ya, banyak sekali ya. Syaraf-syaraf sepanjang sumsum tulang belakang ya. Nah, perhatikan itu ya, banyak sekali. Tidak kalah pentingnya dari otak dan sumsum tulang belakang, ya itu adalah sel saraf atau neuron. Ya, sel saraf atau neuron itu memiliki fungsi menghantarkan impuls saraf ke dan dari otak dan sumsum tulang belakang. Ya, jadi sel saraf inilah yang salurannya ya. Nah, neuron atau sel saraf terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu neuron sensorik, ya itu yang mendapatkan rangsangan dari luar, ya itu membawa pesan ke saraf pusat. Nah, neuron motorik, ya itu dari saraf, yaitu yang membawa pesan dari saraf pusat ya ke bagian-bagian tubuh motorik kita. Dan satu lagi, interneuron itu adalah penghubungnya yang mengantarkan pesan di antara neuron sensorik dan neuron motorik ya. Nah, itu adalah sel saraf. Nah, ini adalah gambar dari sel saraf ya. Itu bagian-bagiannya ya, ada dendrit ya, ada soma, ya ada nukleus ya inti selnya, ya terus ada akson. Nah, terus ada juga subumilin, sel Schwann ya dan sinapsis. Ya, ini adalah gambar dari sel saraf. Pada struktur sistem saraf pada manusia, itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sistem saraf pusat. Ya, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Memiliki fungsi untuk menerima informasi atau rangsangan dari semua bagian tubuh, kemudian mengontrol dan mengendalikan informasi tersebut untuk menghasilkan respon dari tubuh kita ya terhadap ya rangsangan yang diterima ya.
Yang kedua adalah sistem saraf tepi. Ya, yaitu kumpulan saraf lanjutan dari otak dan sumsum tulang belakang. Nah, saraf tepi berfungsi menghubungkan respon sistem saraf pusat ke organ tubuh dan bagian lainnya di tubuh. Sistem saraf tepi itu terbagi menjadi dua juga, ya, yaitu sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom. Sistem saraf somatik, ya, ini bekerja ya dengan mengontrol semua yang sadar dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Nah, sedangkan sistem saraf otonom itu mengontrol aktivitas yang dilakukan secara tidak sadar, seperti bernafas, ya, kita tidak perlu berpikir dulu untuk bernafas, ya, detak jantung, dan juga ya itu berkedip, ya, mata kita berkedip itu seringkali tanpa kita sadari, ya. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, panca indera memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit sebagai indera peraba atau penerima rangsang. Nah, pada sistem saraf manusia, yaitu ada sistem saraf somatik yang bekerja secara sadar dan sistem saraf otonom yang bekerja secara tidak sadar, ya. Dua-duanya ya itu dibutuhkan juga oleh kita. Sekarang kita lihat eksplorasi mandiri. Ya, nah, tugas kamu ada dua. Yang pertama, tuliskan bagian-bagian dari sistem indera pada manusia dan jelaskan fungsinya masing-masing pada tabel yang tersedia di lembar kegiatan. Ya, itu adalah tugas yang pertama. Yang kedua, tuliskan perbedaan antara gerak biasa dan gerak refleks. Ya, tapi kamu harus hubungkan ya perbedaan itu dengan sistem saraf, ya, bukan gerakannya, tetapi sistem sarafnya. Ya, nah itu kamu tuliskan pada tabel yang tersedia di lembar kegiatan. Ya, yuk kalian coba explore lebih jauh lagi ya tentang sistem indera dan sistem saraf, ya. Belajar, ya, tetap semangat. Sudah selesai kita belajar kali ini, ya. Kamu simak baik-baik ya video pembelajarannya, ya, kamu pelajari dan kamu kerjakan tugasnya yang baik, ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Ya, selamat belajar. Oke?